Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Amma ba'd. Faya ikhwanan fid din, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat subuh DKM Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali di pengajian pagi hari ini, marilah kita luruskan niat kita masing-masing. Niatkan dalam hati, dalam kesempatan kita pagi hari ini tidak lepas dari diktat dan iradatnya Allah, kudrat dan iradahnya Allah. Dalam kudrat yang kita jalani ini, niatkan supaya jadi ibadah. Dalam pengajian ini kita adalah jadikan ibadah, media ibadah terhadap Allah. La ma'buda illallah, la matluba illallah. Dalam kesempatan pengajian kali ini tidak lepas kita melaksanakan perintah dan anjuran kepada kita melaksanakan pengajian. La matluba illallah, hanya diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Tujuan akhirnya goyahnya la maqsuda illallah. Kita bukan apa-apa melaksanakan pengajian, bukan karena banyak orang, bukan karena duniawi, tetapi hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La maqsuda illallah, itu goyahnya. Kita ikrarkan sama-sama. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah,
لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا. Hati kita dan iman kita tidak stabil. Kadang-kadang di pagi iman, sore sudah kufur lagi. Begitu juga sebaliknya, sore iman, pagi sudah kufur lagi. Harus selalu kita mengontrol hati kita masing-masing supaya lurus, belok, luruskan lagi, belok, luruskan lagi. Karena antara akal dengan nafsu selalu perang. Kadang-kadang yang menang nafsu, kadang-kadang yang menang akal. Apabila diri kita dikendalikan oleh akal, insya Allah lurus niat dan maksud kita. Apabila dikendalikan oleh akal, maka derajat kita bisa lebih tinggi dibanding malaikat. Tetapi apabila diri kita dikendalikan oleh nafsu kita, maka bisa jadi derajat kita lebih lemah, lebih bawah dibanding setan. Oleh karena itu, kembalikan jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kita dengan kalimat la ilaha illallah. Setelah semua makhluk dinafikan la, karena la-nya la linafyil jins, mentiadakan seluruh jenis makhluk apapun dalam hati yang mengganggu, yang merusak terhadap niat dan iman kita, la ditiadakan dalam hati. Isbatkan penetapannya illallah, hanya Allah. Bapak-bapak,
yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan materi yang tertunda. Bagaimana kalau kita sengaja meninggalkan sholat yang 5 waktu? Kemarin yang tertinggal karena fot, bukan sengaja, itu adalah wajib diqodho. Mafhumnya berarti apalagi yang sengaja. Yang tidak sengaja karena uzur juga harus diqodho, apalagi yang disengaja. Cuma bedanya kalau karena uzur diqodhonya tidak dosa, meninggalkannya itu karena uzur. Tetapi karena disengaja, di samping wajib qodho, dia termasuk orang yang berdosa. Al-kabiratul isruna tarkus sholati muta'ammidan, yang termasuk dosa besar yang ke-20, berarti banyak dosa besar itu. Tarkus sholati muta'ammidan, yang termasuk dosa besar itu adalah meninggalkan sholat dengan sengaja, bukan karena uzur lupa, bukan karena uzur ketiduran. Jadi uzur sholat itu cuma 2, diingat dan diingat, bukan sakit. A'dzarus sholati isnani an-naumu wan nisyanu. Uzur sholat itu hanya 2. An-nisyanu yang pertama lali atau lupa, wan naumu yang keduanya tidur, ketiduran. Sakit sebesar apapun yang kita rasakan, penyakit sehebat apapun yang Allah berikan kepada kita, ujian berupa penyakit, tetap wajib dilaksanakan sholat. Bagi orang yang mampu berdiri, menjadikan rukun bahwa dalam sholat yang wajib berdiri. Rukun berarti kalau orang yang mampu berdiri kemudian dia sholatnya dengan duduk, maka tidak sah sholatnya. Bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu berdiri, haruslah dia melaksanakan sholatnya sambil berdiri. Kalau sholatnya sholat yang fardu, berarti mafhumnya kalau kita melaksanakan sholat yang sunnah boleh dilakukan dengan duduk walaupun dia mampu berdiri. Cuma bedanya sholat duduk pahalanya separohnya dari sholat yang berdiri. 100 umpamanya, dia cuma kebagian 50 kalau sholat sunnah. Tetapi kalau sholat fardu, kalau kita mampu berdiri lantas kita malah dilaksanakannya sambil duduk, la sholata, tidak sah sholatnya. Beda dengan sakit, meninggalkannya itu. Kalau sakit, kalau kita tidak mau berdiri karena sakit, sholatlah dengan duduk. Tidak mampu sholat dengan duduk karena sakit pantatnya, maka sholatlah dengan berbaring, dengan tidur. Tidurnya juga tidak mampu, mampunya kita tengkurap. Tidak mampu juga, bagaimana bisa ke belah kanan, tidak bisa ke sebelah kiri, tidak mampu ke sebelah kiri melihat ke atas, tidak mampu juga isyarah, berisyarat, saking wajibnya. Coba tidak mampu juga berisyarat,
disolatin, mati berarti. Tuh, saking wajibnya sholat. Nah, meninggalkan sholat yang fardu disengaja itu termasuk dosa besar. Dosa besar. Tetapi ada lagi dosa yang paling besar di samping uququl walidain, menyakiti hati kedua orang tua, zina, sirqoh, mencuri. Ada yang paling besar sehingga Allah tidak akan mengampuni. Beda dengan dosa-dosa selain yang satu ini. Sebesar apapun dosa kita, asal benar kita taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, dan tidak akan melanggar lagi peraturan-peraturan Allah, Allah akan mengampuni. Maha Ghafurnya Allah itu luar biasa. Sebanyak apapun dosa kita masih besar ampunan Allah. Seandainya Allah tidak maha mempunyai sifat Al-Ghaffar, Al-Ghafur, waduh, celaka kita. Tetapi yang satu ini Allah tidak akan ampuni. Dosa syirik. Awas, hati-hati. Apabila dalam hati kita bisa timbul sifat syirik, pelakunya adalah musyrik, kita kecenderungan musyrikin itu terhadap orang yang non muslim. Musyrikin itu, syirik itu dari syaraka, syarikun, orang yang menyekutukan Allah. Wah, hati-hati. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang paling besar ini. Hancur berantakan seluruh amalnya, hancur imannya juga karena syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Sebesar apapun dosa kita, asal tidak syirik terhadap Allah, benar-benar kita taubat kepada Allah, kemudian lisan mengikrarkan yang tadi, kalimat thayyibah, hati merasa prihatin, kemudian kembali kepada Allah, taubat, tidak akan berbuat lagi, maka Allah akan mengampuni dan menerima taubat kita. Kenapa termasuk dosa besar salat apabila ditinggalkan dengan sengaja? Inna syari'al hakima qad amaral mu'minina bi iqamati sholati wa adaiha. Karena sesungguhnya yang mempunyai syariat, syari itu hanya dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Ada syara, aturan Allah, syara itu yang mengaturnya Allah dan Rasulnya. Wad'un ilahiyun sa'ikun lidawil uquli salimati bikhtiyarihimul amidati ila ma yasluhu ma'adahum wa ma'asyahum. Syariat syara. Wad'un ilahiyun, syara itu adalah aturan Allah, ila ma yasluhu, nah kesananya ujungnya, yang dibebankan terhadap orang yang mempunyai akal yang sempurna. Untuk apa? Ila ma yasluhu ma'adahum wa ma'asyahum. Aturan Allah tersebut untuk mengatur supaya hidupnya maslahat dunia dan akhirat. Aturan Allah itu. Nah, syara disebutnya wad'un ilahiyun, yang mempunyai syaranya Allah dan Rasulnya. Kenapa sholat termasuk, kalau kita ditinggalkan dengan sengaja, termasuk dosa besar? Karena Allah yang memerintahkannya. Inna syari'al hakimah, sesungguhnya yang mempunyai syariat yang bijaksana, hakim itu.
Qad amaral mu'minina, jadi tidak ada yang mempunyai sifat bijaksana, hanya Allah. Hakim Allah lah yang bijaksana. Yakini dalam hati, la, tidak ada yang bijaksana, aturan hakim yang menghukumi di luar Allah, illallah, hanya Allah, Allahnya saja. Yakin dalam hati. La, isbatkan, tidak ada, hanya Allah. Qad amaral mu'minina bi iqamatis shalah, Allah dan Rasulnya telah memerintahkan, sudah tuh redaksinya. Bahkan diawali dengan kalimat qad. Qad mempunyai dua makna, qad litahqiq dan qad litaklil. Qad litahqiq masuk ke fi'il madi, qad litaklil masuk ke fi'il mudhari. Qad yakunu, kadang-kadang, litaklil. Ini mah qad masuk ke fi'il madi, mempunyai arti litahqiq, menyatakan benar-benar. Sudah Allah perintahkan kepada orang yang mengaku iman kepada Allah dan Rasulnya, biiqamatis sholati, supaya mendirikan sholat. Sudah diperintahkan oleh Allah sholat itu, lantas kita malah sengaja ditinggalkan, dosa besar. Wa adaiha, dan menunaikannya. Wal muhafazati alaiha, dan menjaganya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, hafizu ala sholati was sholatil wusta, ala sholawati, hafizu ala sholati was sholawatil wusta, jagalah oleh kalian sholat, jaga dan jaga, dimanapun dan kapanpun, situasi dan kondisi bagaimanapun, jaga sholat. Pengen bahagia, sholat. Coba kita pengen dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Beliau punya urusan dengan seseorang, dengan kafir Quraisy. Diperintahkan oleh Allah harus sholat. Ada salah satu kafir Quraisy di waktu itu, dia membantah terhadap baginda Rasulullah, tidak percaya bahwa Muhammad sebagai utusannya. Yang diakui itu adalah Muhammad ibnu Abdillah, itu saja, semua mengakui. Tetapi kalau Muhammadur Rasulullah tidak mengakui, maka disyahadatkan Muhammad, syahadat Allah dan syahadat Rasul, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini, dia tidak mengakui terhadap kerasulan Nabi Muhammad. Akhirnya datang, Muhammad, seandainya engkau benar Nabi, yang saya tahu bahwa Nabi itu mempunyai mukjizat. Apa mukjizat kamu Muhammad? Gini, jadikanlah matahari yang tadinya siang jadi malam, kemudian jadi siang lagi, kemudian datang dari sebelah timur, maju sendiri, jalan sendiri, pas tengah-tengah turun. Setelah turun di atas kepalamu, belah jadi dua, yang sebelah masuk ke baju sebelah kanan, yang sebelah lagi sebelah kiri. Bagaimana Rasulullah? Setelah itu keluar dari tangan kanan baju kamu, kemudian nyatu lagi, kemudian dia bersyahadat. Gentar Nabi Muhammad gak? Tidak. Sholat Nabi Muhammad 2 rakaat. Oh, jadi kalau kita ada apapun, sholat kepada Allah. Kita diuji dan diuji, minta kepada sholat kepada Allah. Sholat, minta petunjuk, ya Allah. Akhirnya sholat, baginda Rasulullah, laksanakan Muhammad sholat. Akhirnya minta Rasulullah kepada Allah. Akhirnya sesuai dengan permintaan, yang siang jadi malam, malam jadi siang,
kemudian dari sebelah timur sampai ke sebelah barat, balik lagi si matahari turun ke bawah, belah jadi dua, yang satu masuk ke sebelah kanan dan sebelah kiri, nyatu lagi, kemudian bersyahadat itu matahari. Subhanallah. Bagaimana iman tidak? Tidak. Wah, sihir Muhammad luar biasa, sihir. Balik lagi tidak percaya. Datang lagi kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, yang ini yang terakhir nih. Seandainya kamu tahu, maka kami akan iman terhadapmu. Apa yang ada dalam hati kami? Coba. Siapa yang tahu? Dalam Al-Quran, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu tentang masalah gaib kecuali Allah. Karena baginda Rasulullah punya Allah tidak gentar. Salat 2 rakaat, minta kepada Allah, minta petunjuk, ya Allah, ada permintaan lagi, ini orang kafir. Apa yang ada angan-angan dia itu apa ya Allah? Kemudian dikasih tahu oleh Allah, yaitu dia punya anak yang tidak jelas kepala dan kakinya, kayak mentimun. Coba. Allahu Akbar, subhanallah. Apa Muhammad? Kamu punya kesedihan, keprihatinan dalam hati kamu bahwa kamu punya anak yang tidak jelas kepala dan kakinya, kayak bonteng, mentimun, kayak timun. Sekarang anakmu sudah sehat seperti biasa dan anakmu sudah iman kepadaku, baru percaya. Coba datang Muhammad ke rumahku, berangkat bareng. Ternyata benar, anaknya yang tidak jelas tadi disehatkan oleh Allah, dia sudah iman. Akhirnya si itu jadi bapaknya jadi iman. Luar biasa tuh. Jadi termasuk dosa besar apabila, kembali lagi ke materi pokok, apabila kita meninggalkan sholat fardu yang disengaja, wal ihtimami biha, dan memperhatikannya. Perhatikan, maka mendidik anak, silakan bawa ke masjid kalau tidak mengganggu yang lainnya. Kalau tidak mengganggu orang yang sholat, bawa ke masjid. Pas anak usia 7 tahun, perhatikan, Allah dan Rasulnya telah memerintahkan, harus memerintahkan orang tuanya supaya menyuruh supaya anak melaksanakan sholat. Kalau laki-laki usia, sama perempuan juga, laki-laki usia 6 tahun, perhatikan, karena di sholat itu harus suci, harus bersih dari najis, baik di anggota badannya, tempat sholatnya, kemudian pakaiannya. Ternyata anak laki-laki itu membawa najis. Nah, jadi di sunat itu termasuk kewajiban orang tuanya supaya membersihkan. Kenapa? Karena akan melaksanakan perintah Allah. Salah satunya adalah syarat sholat itu harus bersih dari najis. Sedangkan anak laki-laki membawa najis, maka kalimat sunat disunat itu, kalimatnya disunat tetapi prakteknya jadi wajib. Bisa kalau tidak disunat? Bisa, asal tiap hari mau sholat digosok dulu, dibersihin, bawa sikat, selotokin, gosok. Silakan. Sekarang mah jangankan orang muslim, orang kafir pun sekarang mah menurut dokter, dia bukan karena iman, bukan karena iman, karena petunjuk dokter itu jadi penyakit, takut jadi penyakit, dipotongnya itu. Kita mah ibadah diperintahkan oleh Allah, kemudian belajar berjihad, berjuang dirinya, mengorbankan demi agama. Itu sunat itu. Perhatikan, anak belum mau melaksanakan sholat apabila usia sudah nyampe 10 tahun, fadribu, pukul anak, tampiling we, kepret,
fadribu. Tetapi dijelaskan, ditafsirkan fadribu di situ adalah jangan sampai mengeluarkan darah, dan jangan ke atas, jangan ke kepala, haram hukumnya, ke bawah. Faqala ta'ala, kemudian Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, dalam surah An-Nisa. Inna sholata, sesungguhnya salat, kanat alal mu'minina kitaban mawquta, bahwasanya salat diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, mawquta, dan ditentukan waktunya. Maka dalam ayat yang lain tadi sebelumnya, apabila kalian sudah beres melaksanakan sholat, fadzkurullaha, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Setelah sholat itu harus zikir, sholatnya harus zikir kepada Allah, di luar sholat harus zikir kepada Allah. Kita mah jangankan di luar sholat, di waktu sholat juga tidak zikir kepada Allah, tidak ingat Allahu Akbar di waktu sholat. Padahal para ulama, sholat itu menurut bahasa azik sebatas ingat aja, ingat, zikir, setiap zikir sholat. Atau ad-du'a'u lil khair, berdoa, setiap berdoa dengan doa dengan kebaikan, sholat. Zikir itu adalah sholat. Sementara kita di waktu sholat tidak zikir, waduh, wallahu a'lam. Jadi banyak ibadah kita yang harus diistighbarkan. Setelah selesai melaksanakan sholat, fadzkurullaha, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Qiyamah, di waktu berdiri zikir kepada Allah. Wa qu'udan, duduk saja, duduk, ingat kepada Allah. Wa ala junubikum, di waktu tidur pun harus ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Fa'idat ma'nantum, apabila kita sudah selesai, sudah istirahat, fa'aqimus sholat, setelah sholat ingat kepada Allah, laksanakan sholat lagi. Oh kok begitu? Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Oh berarti sholat itu diwajibkan serta ditentukan waktunya. Sholat, zikir, sholatnya harus zikir kepada Allah, setelah beres sholat zikir kepada Allah, setelah istirahat lagi sholat lagi. Oh berarti sholat itu di waktu. Nah itu harus tahu anak itu, termasuk kita perhatikan, jaga, kemudian perhatikan. Wa qala ta'ala alladzina yuqimunas shalah, itu orang-orang yang mendirikan salat. Wasunata kadzalika, begitu juga atau demikian tentang sunatnya, perhatikan, karena banyak, bahkan hampir setiap sholat kita tidak sempurna, sempurnakanlah dengan sunahnya. Salat rawatib itu untuk menyempurnakan yang wajib. Mungkin saja bacaannya belum sesuai dengan ketentuan ilmu tajwidnya, atau bacaannya harusnya tartil, ini malah cepat umpamanya. Ini kurang sempurna tumakninahnya, karena tumakninah termasuk rukun. Awas perhatikan, berjamaahnya juga tidak sempurna. Kita umpamanya harusnya imam itu sempurna rukunya, belum sempurna, ini malah mengikuti imam. Awas, perhatikan gitu. Awas, kalau belum sempurna imam rukunya, jangan dulu ruku. Itu dalam hadis kan gitu. Kalau belum imam sempurna sujudnya, diam, jangan berubah. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Allah sami Allahu liman hamidah, sudah tumanina si imam, sami Allahu liman hamidah. Makmum imamnya sujud, Allah, karena agak lama tidak langsung sujud, Allahu Akbar, sudah tumanina baru, jangan bergerak dulu, diam. Kalau bergerak berarti kita tidak sempurna berjamaahnya, maka diterusin dengan sholat rawatib, sholat sunat yang ba'diyah atau qobliyah. Jadi perhatikan, wal muhafazati wal ihtimami, jaga dan perhatikan sholat termasuk sunatnya. Ruwiya, diriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un faradahunallahu fil Islam
faman ata bisalasin lam yugnina anhu syai'an hatta ya'ti bihinna jami'an. 4 perkara yang telah Allah wajibkan dalam Islam. Ada 4 yang diwajibkan oleh Allah. Faman ata bisalasatin, barang siapa yang melaksanakannya cuma 3, lam yugnina, maka lam yugnina anhu syai'an, tidak mencukupi, tidak cukup. Jadi Islam itu kan dibangunnya dengan 5, karena yang satu mah digabungkan dengan sholat, syahadat itu. Karena pertama dia sudah masuk Islam dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia sudah iman, berarti sudah Islam, berarti dia dengan pengikat 2 kalimat syahadat tadi. Nah, kemudian yang wajib ada 4, sholat, hatta ya'tiya bihinna jami'an, sampai dia melaksanakan seluruhnya. Jadi tidak termasuk ruksak Islamnya kalau kewajibannya cuma separuh, sebagiannya. Apalagi diambil yang sesuai, yang cocok dengan hati, atau umum galib, rame orang melaksanakannya, dilaksanakan. Yang tidak cocok dan tidak galib ditinggalkan. Jangan, jami'an. Maka dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian terhadap agama Islam kafatan, seluruhnya. Artinya kafatan itu bukan seluruhnya, seluruh orang, bukan. Artinya aturan-aturan dalam Islam laksanakan. Agak kering. Seandainya kita tidak seluruhnya, lam yugnina anhu syai'an, tidak cukup Islamnya. Apa saja? As-sholatu, pertama sholat, waz zakatu, yang kedua zakat, wasyamu ramadona, yang ketiganya puasa di bulan Ramadan, wahijul baiti, dan yang keempatnya adalah ibadah haji, munggah haji ke Baitullah. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad. Wa ruwiya an Umar bin Al-Khattab, walaupun ada kalimat an, perhatikan sedikit, an itu termasuk haraf fujar, harap yang memerintahkan harus kasroh jar, tidak boleh an umari, tidak boleh. Apa sebabnya? Cari dalam itu. Kenapa an harfu jarin tetapi tidak dibaca an umaro, tidak an umari? Kenapa? Isim ghair munsharif, alamat nasabnya itu dengan fathah, itu isim ghair munsharif ya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, Rasulullah bersabda, man taraka sholata muta'ammidan ahaballahu amalahu wa bari'at minhu zimmatullahi hatta yuraji'a Allah azza wajal taubatan. Man taraka sholata, barang siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan, dengan sengaja, ahaballahu, itu bukan berarti diartikan haba cinta Allah, bukan, tetapi menggugurkan. Nah itu kalau orang-orang LDII, nah, oleh ini itu harus punya, bukan sanad, kalau hadis mas sanad, apa disebutnya bahasa mereka itu, artinya punya guru. Kalau tidak punya guru itu bukan jamaahnya, gitu. Walaupun bisa tetapi tidak punya guru, dia itu apa sebutnya, kalau dalam hadis mas sanad gitu, bersanad. Nah kalau tidak punya guru, kita bisa jadi karena pintar bahasa Arab, ahaba itu pasti cinta, Allah mencintainya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, Allah mencintai, pasti pada kagak sholat semua. Ahaba diartikan menggugurkan Allah seluruh amalnya, wa bari'at minhu zimmatullahi, dan dijauhkan oleh Allah, dijauhkan dari perlindungan Allah, pertanggung jawab Allah. Apalagi nanti di hari kiamat orang yang akan mendapatkan perlindungan, nah dia mah tidak akan mendapatkan perlindungan Allah. Yaumala zilla illa ziluh, itu hatta yuraji Allah azza wajal taubatan, sampai dia kembali, rojiun itu kembali, taubatan berarti taubatan. Jadi taubat itu dari air roja'a, kembali kepada Allah, artinya melaksanakan sholat, dijaga sholatnya sampai dia melaksanakan sholat, berarti gitu.
Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah akan menghancurkan seluruh amalnya, dan nanti di akhirat tidak akan mendapatkan pertanggungan jawab, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia melaksanakan sholat. Rawahul Asfahani. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol, man taraka sholata, barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafara, kafir. Allah, kafir. Jadi kafir itu, jadi makanya dari kafaro yakfuru kufron fahuwa kafirun, menutupi perintah Allah, membantah terhadap perintah Allah, kufur, kafir, orangnya kafir. Sifatnya orang yang tidak melaksanakan perintah Allah adalah sifatnya kafir, pelakunya adalah kafir gitu. Kufur, sifatnya kufur, orangnya pelakunya kafir. Jadi man taraka sholata muta'ammidan faqad kafaro, kafir hukumnya. Aduh, hati-hati. Wa an Ibnu Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, kata Ibnu Mas'ud, man taraka sholata faladina lahu, barang siapa yang meninggalkan sholat faladina lahu, maka dia tidak punya agama. Naudzubillah, naudzubillah. Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, mudah-mudahan Allah meridhoi kepada Jabir dan Abdillah, qala Jabir, malam yusolli fahuwa kafir, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat maka dia hukumnya kafir. Oh, beberapa hadis, banyak hadis yang menyebutkannya. Wa qad soha anin nabi, dan jelas-jelas termasuk hadis sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna tarikas sholati kafirun, barang siapa yang meninggalkan sholat kafirun, kata Rasulullah, dia termasuk orang yang kafir. Kadzalika kana ra'ya ahlul ilmi, begitu juga atau demikian ra'a ahlul ilmi, pendapat ahli ilmu. Jadi ya, ada kalau tafsir ada tafsir biroi, pernah dengar tafsir biroi, tafsir pendapat, itu pendapat ar-ra'yi, pemikiran para ulama. Nah, tafsir biroi disebutnya. Tapi hati-hati menafsirkan dengan pemikirannya, dengan akalnya sendiri. Falyatabawa maq'adahu ala niron. Man fasarul Qur'ana bira'yihi falyatabawa maq'adahu ala niron. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan nafsunya, dengan pemikirannya sendiri, bukan karena kesepakatan para ulama atau yang dicontoh oleh baginda Rasulullah, falyatabawa maq'adahu ala nar, siap-siap dia pasti akan masuk neraka. Naudzubillah, subhanallah. Tafsir biroi. Nah, artinya ahlul ilmi, nah berpendapat ahli ilmu itu para ulama, miladunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna tarika sholati amdan min ghairi uzrin, barang siapa atau sesungguhnya yang meninggalkan sholat dengan sengaja, min ghairi uzrin, tanpa uzur syara yang tadi, tidur atau lali, hatta yadhhaba waktuha, sampai akhirlah waktu sholat, kafirun, maka dia termasuk orang yang kafir. Li'annahu tahajjama ala tarki amrihi ta'ala, karena sesungguhnya Allah mengancam terhadap orang yang membantah terhadap perintahnya. Oh, jadi seolah-olah apabila di waktu sholat dia tidak melaksanakan sholat, sama dengan melanggar perintah Allah. Oh, maka Allah mengancam bagi orang yang meninggalkan sholat. Wa qad ruwiya an Nabi, dan diriwayatkan dari terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Tuh, antara seseorang, itu di sini laki-laki disebutnya, tidak disebut perempuan. Nah, harus paham, apabila disebut perempuan, laki-laki tidak ke bawah, tetapi apabila disebut laki-laki maka perempuan ke bawah perempuan. Warub dalam Alfiyah, warubbama aksabasanin awala ta'nisan ingkana, apa kesananya tuh, lupa lagi. Jadi warubbama aksabasanin awala,
seorang pimpinan pasti akan kebawa istrinya, istri pimpinan. Tetapi kalau perempuannya mu'anas, perempuannya jadi pimpinan, suaminya tidak kebawa. Warubbama aksaba sanin awwala. Jadi kalau punya suami tukang copet, istrinya copet, itu disebutnya itu, kebawa istrinya. Maka harus cari calon mantu kita yang soleh, kebawa solehnya itu oleh suaminya. Warubbama aksaba sanin awwala ta'nisan in kana lihadfi muhala. Lah ingat lagi sekarang. Tuh. Yang lupa itu luar biasa Al-Qur'an itu. Saya tidak menghafal alfiyah sebetulnya. Cuma satu kali dulu, tidak dihafal-hafal lagi. Mujizat Al-Qur'an itu pada ingat ucapan-ucapan guru itu ingat. Itu Al-Qur'an luar biasa. Hafal Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari ingat lagi. Ini yang lupa ingat lagi. Padahal tidak dihafal, tidak dimurojaah itu. Nah, jadi harus kembalilah terhadap Al-Qur'an, kembalilah terhadap aturan Allah. Jadi bainar rajuli wa bainal kufri, antara seseorang berarti kalimat laki-laki, siapapun laki-laki atau perempuan, antara kufur itu atarkus sholat. Jadi untuk membedakan seorang muslim dan kafir itu lihat sholatnya. Kalau tidak sholat berarti muslim, kalau tidak sholat berarti kafir. Kebalik, kalau tidak sholat berarti kafir walaupun dalam KTP-nya Islam tapi tidak sholat. Zohir mungkin saja ada uzur, tapi zohir mah termasuk orang yang kufur. Bagaimana kalau berbenturan waktu sholat sunat dengan sunat yang lainnya, seperti waktu sholat rawatib, kemudian sholat istisqa,